Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada materi ketiga kelas daring Islamisasi Teknologi. Setelah pada materi pertama kita telah membicarakan teknologi secara konseptual berkaitan sebagai bagian dari kebudayaan manusia, relasinya dengan ilmu pengetahuan modern, relasinya dengan manusia, dan apakah teknologi merupakan entitas bebas nilai ataukah merupakan entitas yang bermuatan atau syarat dengan nilai-nilai. Kita sudah membahas dengan 3 argumentasi bahwasanya teknologi merupakan entitas yang syarat dengan nilai-nilai atau value laden. Sementara di sesi kedua atau materi kedua kita juga telah membahas berkaitan dengan peradaban barat yang dikenal sebagai peradaban teknologi dikarenakan menerapkan gerak peradaban secara linear atau evolusionisme yang menjadikan peradaban barat modern ialah peradaban benda-benda yang memiliki tujuan ekonomi sehingga disebut juga dengan peradaban ekonomi. Pada materi yang kedua, kita telah membahas struktur peradaban barat modern menurut Anthony Giddens, di mana struktur atau institusi ekonomi menempati institusi yang mendominasi peradaban barat modern, sekaligus yang membawahi institusi politik, institusi pendidikan, dan institusi militer. Struktur demikian meniscayakan peradaban barat modern terus-menerus mengalami perkembangan teknologi dari aspek artefaknya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi institusi ekonomi yang dimiliki oleh kalangan borjuis. Perkembangan terus-menerus memiliki potensi terjadinya chaos yang tinggi, sehingga dengan struktur demikian peradaban barat modern menurut Anthony Giddens memiliki sistem ahli yang merupakan penghubung antara institusi ekonomi, politik, pendidikan, dan militer dengan masyarakat secara luas untuk menerima dan menggunakan perkembangan teknologi. Kita pun telah membahas perkembangan teknologi dari aspek artefaknya sepanjang peradaban barat modern hingga peradaban barat kontemporer yang memiliki 2 model peradaban, yakni peradaban modernisme lanjut dan peradaban postmodernisme, untuk melihat realisasi dari gerak peradaban evolusionisme yang diterapkan oleh peradaban barat modern. Kemudian kita juga telah membahas kedudukan dan peran teknologi pada masing-masing model peradaban, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia dalam lingkup individu, sosial kultural, dan lingkungan kehidupannya. Pada materi ketiga ini kita akan membicarakan pengalaman umat Islam berinteraksi dan menyerap teknologi yang dicipta oleh peradaban barat modern, serta kita akan membicarakan kritik yang disampaikan oleh para pemikir muslim terkait dengan penerapan teknologi kontemporer di kalangan umat Islam. Sebelum itu, mari kita membicarakan sekilas gambar yang saya sampaikan atau saya tampilkan pada slide pertama ini. Di dalam gambar ini terlihat kondisi kehidupan masyarakat tribal atau masyarakat bersahaja yang oleh peradaban barat modern dinyatakan sebagai masyarakat primitif dikarenakan dari aspek artefak teknologi yang dimiliki dan diterapkan oleh masyarakat ini tidaklah tergolong teknologi modern yang dicipta oleh mesin-mesin pabrik. Oleh karenanya, masyarakat seperti ini dari aspek artefak teknologinya tergolong masyarakat yang tertinggal. Satu-satunya cara agar masyarakat ini dinyatakan sebagai masyarakat maju ialah dengan cara memiliki, menguasai, dan menerapkan teknologi modern dalam seluruh aspek kehidupannya, yang itu berarti masyarakat demikian harus melalui revolusi industri atau merubah kondisi kehidupannya memasuki fase industrialisasi.
Kalaulah sekarang kita ditanya, manakah yang lebih baik? Kondisi kehidupan masyarakat bersahaja seperti ini ataukah kondisi atau kehidupan masyarakat urban kontemporer di mana kita tengah hidup di dalamnya pada masa sekarang ini? Bagi kita yang telah terbiasa lahir besar di lingkungan perkotaan kontemporer, tentu kita tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup di dalam suatu komunitas masyarakat dengan kondisi lingkungannya yang terbilang bersahaja atau tribal di tengah alam terbuka. Kita akan mempersepsikan kehidupan seperti ini dipenuhi dengan kesusahan, tidak kenyamanan, ekonomi yang rendah, tingkat penyakit yang tinggi, dan lain sebagainya. Sehingga kita akan menyatakan jauh lebih nyaman, bahkan tidak bisa dibandingkan kenyamanan kehidupan perkotaan kontemporer dibandingkan dengan kehidupan masyarakat tribal. Namun demikian, bagi Ibnu Khaldun di dalam bukunya yang fenomenal, Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyampaikan kepada kita sebuah dilema peradaban di mana bagi Ibnu Khaldun masyarakat terbaik ialah masyarakat tribal atau masyarakat bersahaja yang ditandai dengan cara hidup nomaden. Mengapa? Karena bagi Ibnu Khaldun masyarakat demikian memiliki watak yang keras tetapi memiliki moral yang baik. Walaupun hidup di tengah keterbatasan teknologi. Masyarakat tribal atau masyarakat bersahaja ialah masyarakat yang memiliki kesatuan sosial, soliditas sosial, dan solidaritas sosial yang sangat kuat, yang menjadikan masyarakat tersebut masyarakat yang mampu bertahan hidup secara komunal dan ditandai dengan komunalitas yang tinggi dalam masyarakat itu. Sementara itu bagi Ibnu Khaldun, masyarakat kota yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang maju dibandingkan dengan masyarakat tribal, ialah masyarakat yang justru memiliki tingkat kesatuan, solidaritas, dan soliditas sosial yang sangat rendah. Masyarakat yang hidup di tengah lingkungan perkotaan cenderung pada gaya hidup individualisme dan egoisme, walaupun teknologinya terbilang maju. Disinilah dilema peradaban dari pemikiran Ibnu Khaldun kita dapatkan. Apakah kemajuan teknologi dari segi artefaknya selalu membawa pada konsekuensi individualisme dan egoisme? Lalu apakah untuk menghindari individualisme dan egoisme yang lekat dengan kehidupan perkotaan, bagi kita harus kembali hidup secara bersahaja dalam komunitas tribal yang walaupun dari aspek teknologinya memiliki keterbatasan, tetapi memiliki kesatuan sosial, solidaritas sosial, dan soliditas sosial yang sangat kuat. Ini patut kita renungkan bersama sebagai umat Islam yang memiliki ikatan sosial yang bersifat teologis yang menjadikan kesatuan sosial umat Islam disebut dengan ummah. Peradaban seperti apa yang hendak kita bangun? Pada materi yang ketiga ini kita akan membahas 3 poin bahasan. Pertama, kita akan membahas pengalaman alih teknologi barat oleh masyarakat muslim di dunia Islam berdasarkan analisa dari Profesor Ali A'lawi yang tertuang di dalam buku beliau yang berjudul The Crisis of Islamic Civilization yang telah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Krisis Peradaban Islam. Di dalam buku itu terutama saya menyusun materi ini berdasarkan kesaksian, pengalaman, dan analisa beliau yang tersusun di dalam atau yang termuat di dalam bab 1 dan bab 10. Kedua, kita akan membahas pemikiran Ibnu Khaldun dan pemikiran Malik bin Nabi yang tertuang di dalam karya fenomenalnya masing-masing
yang saya elaborasi pemikiran keduanya untuk menanggapi atau mengkritik perkembangan teknologi kontemporer dari peradaban barat. Dan poin yang ketiga, kita akan menyampaikan atau membicarakan kritik yang disampaikan oleh Ziauddin Sardar terhadap teknologisasi atau teknisifikasi dalam aspek peribadatan umat Islam. Kritik ini Sardar sampaikan di dalam bukunya yang juga fenomenal berjudul The Future of Islam yang juga telah diterjemah ke bahasa Indonesia oleh Pustaka Salman ITB. Sebelum kita membicarakan analisa Profesor Ali Al-Alawi terkait dengan alih teknologi barat oleh umat Islam di dunia Islam, terlebih dahulu kita akan bicarakan pemikiran beliau yang melandasi kritik yang disampaikan oleh beliau. Di dalam bab pertama atau di dalam bagian pendahuluan buku The Crisis of Islamic Civilization atau buku Krisis Peradaban Islam, Ali Al-Alawi menegaskan bahwasanya Islam bagi umat Islam kebanyakannya tetap memberikan semacam landasan etis. Tetapi landasan etis Islam tersebut lambat laun melemah begitu umat Islam berpindah ke lingkungan modern atau ke lingkungan perkotaan modern. Di sini kita dapat mengetahui bahwasanya nanti yang dijadikan fokus oleh Profesor Ali Al-Alawi adalah kehidupan umat Islam di tengah kondisi perkotaan modern atau perkotaan kontemporer, di mana bagi beliau di dalam kondisi lingkungan demikianlah umat Islam lambat laun melemah dalam menjadikan Islam sebagai landasan etis. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya Islam memiliki dua dimensi dunia, yakni dunia lahiriah berupa aksi sosial dan politik, dan dunia batiniah yang memuat kesadaran moral dan spiritualitas Islam. Beliau tegaskan antara dua dimensi dunia tersebut, antara dunia lahiriah dan dunia batiniah, sama sekali bertentangan pada kondisi kehidupan umat Islam di zaman sekarang ini. Pemahaman dari perkataan beliau ini dapat kita sandingkan atau kita lengkapi dengan perkataan beliau selanjutnya di halaman yang berbeda, bahwasanya peradaban termasuk di dalamnya ialah peradaban Islam memiliki sisi luar dan sisi dalam. Sisi dalam peradaban merupakan rangkaian keyakinan, gagasan, dan nilai-nilai yang mewarnai sisi luarnya, yang meliputi aneka lembaga, hukum, pemerintahan, dan budaya. Beliau nyatakan dimensi internal Islam tidak lagi memiliki peran penting atau kekuatan untuk mewarnai sisi luarnya. Ini yang beliau sebut dengan tidak ada hubungannya atau bertentangan antara dunia lahiriah Islam dengan dunia batiniah Islam. Dikarenakan kesadaran moral dan spiritualitas Islam tidak lagi berperan atau tidak lagi memiliki kekuatan untuk membentuk dimensi lahiriah Islam, di mana salah satu dari dimensi lahiriah Islam ialah teknologi yang dicipta dan diterapkan umat Islam dalam kondisi lingkungannya tidak berperannya atau tidak dimilikinya kekuatan sisi dalam peradaban Islam untuk membentuk sisi luar peradabannya, atau dalam pernyataan yang lain Ali Al-Alawi menyatakan antara dunia lahiriah Islam dengan dunia batiniah Islam sama sekali bertentangan. Ketika umat Islam memasuki kondisi kehidupan modern, menurut beliau dikarenakan umat Islam ketika bermukim atau berpindah ke lingkungan perkotaan modern tidak memperhatikan atau tidak menggunakan aspek-aspek utama dari warisan sejarah Islam. Kalau kita baca buku beliau
Yang dimaksud oleh beliau dengan aspek utama dari warisan sejarah Islam ialah tradisi yang sudah dipraktekkan umat Islam sepanjang berabad-abad lamanya, di mana tradisi tersebut bermuatan atau syarat dengan spiritualitas Islam. Hal ini menjadikan tidak dipraktekkannya tradisi yang bermuatan spiritualitas Islam menjadikan lanskap, gaya hidup, dan kondisi kehidupan umat Islam di lingkungan perkotaan modern dipenuhi dengan kekosongan spiritualitas. Kesimpulan yang disampaikan oleh Profesor Ali Al-Alawi pada bab pendahuluan hingga bab pertama buku beliau, di mana beliau sampaikan antara dimensi lahiriah Islam dan dimensi batiniahnya saling bertentangan, dan ketidakmampuan atau tidak berperannya sisi dalam peradaban Islam untuk membentuk sisi luar peradabannya oleh Ali Al-Alawi ini dinyatakan sebagai perbuatan merobek tenunan peradaban Islam yang telah berabad-abad lamanya dijalin oleh para pendahulu generasi umat Islam. Yang beliau maksud tenunan adalah berkaitan eratnya atau bersatunya antara dimensi lahiriah dan dimensi batiniah Islam, sehingga sisi dalam peradaban Islam berperan dan memiliki kekuatan untuk membentuk sisi luarnya. Ketika dua dimensi atau dua aspek ini dipisahkan atau terpisah, itulah yang dimaksud dengan merobek tenunan menurut Profesor Ali Al-Alawi. Salah satu contoh merobek tenunan ini, kita nanti akan bicarakan pandangan beliau di bab 10. Mengapa saya langsung ke bab 10? Dikarenakan dalam konteks pembahasan kita berkaitan dengan teknologi di bab 10 yang beliau memberi judul kreativitas Islam. Di sana kita akan menemukan bagaimana alih teknologi barat oleh umat Islam di dunia Islam justru merobek tenunan peradaban Islam tersebut. Secara eksplisit, beliau sampaikan di bab 10 ialah bangunan tinggi di sekitar Masjidil Haram di Makkah yang merupakan kiblat bagi umat Islam seluruh dunia. Kita tidak akan membicarakan panjang lebar dari segi arsitektural terkait dengan kritik pembangunan, salah satunya kritik pembangunan Al-Burj Tower di Mekah yang merupakan bangunan tertinggi dengan luasan lantai terluas di seluruh dunia. Yang ingin disampaikan oleh Profesor Ali Al-Alawi ialah dengan dirobeknya tenunan peradaban Islam itu menandakan Islam telah terpecah berkeping-keping. Yang beliau maksud Islam di sini ialah peradaban Islam. Peradaban Islam telah terpecah berkeping-keping, digantikan dengan ungkapan-ungkapan modernitas untuk menggantikan Islam yang berkeping-keping itu. Kepingan-kepingan itu diambil, yang beliau sebut dengan peniruan secara sentimental yang berkaitan tipis dengan keagungan sejarah peradaban Islam. Dibangunnya tower-tower tinggi di sekitar Masjidil Haram secara teknologi dan penampakan wujud artefaknya ialah modernitas yang kemudian ditempelkan keping-keping peradaban Islam. Adanya ornamen intricate, adanya ornamen arabesk, adanya kaligrafi, adanya pelengkung, adanya kubah yang diidentikan dengan ciri khas peradaban Islam. Di sana peradaban Islam hanya ditampakkan dari segi artefaknya saja, dan itu pun hanya bagian kecil merupakan tempelan, sementara gagasan besarnya atau aspek gagasan teknologinya ialah modernitas. Disinilah Profesor Ali Alawi ingin menunjukkan, kalau kita kembali dengan
materi kita di sesi yang pertama, bahwasanya aspek gagasan, aspek perilaku ialah modern, sementara aspek artefaknya dalam skala kecil ialah kepingan-kepingan peradaban Islam yang dinilai identik dengan ciri khas peradaban Islam. Setelah kita menyimak landasan pemikiran Profesor Ali Al-Alawi yang termuat di dalam bab pendahuluan dan bab pertama buku beliau, yang kita dapatkan kesimpulan bahwasanya pada zaman sekarang ini tengah terjadi peristiwa perobekan tenunan peradaban Islam oleh umat Islam sendiri. Dalam konteks teknologi, pembahasan terkait dengan perobekan tenunan peradaban Islam itu kita dapat saksikan di bab 10 buku beliau. Di bab 10 itu beliau memfokuskan pada kehidupan perkotaan modern umat Islam. Mengapa yang dibahas atau mengapa kita membahas teknologi dikaitkan dengan kehidupan perkotaan modern? Dikarenakan di lingkungan perkotaan modern itulah teknologi modern dicipta dan diterapkan oleh masyarakat modern di seluruh aspek kehidupannya, yang memunculkan fenomena teknologisasi atau teknisifikasi terhadap kehidupan manusia yang sudah kita bahas pada sesi kedua yang lalu. Membuka kritik atau tanggapan beliau terhadap alih teknologi Barat terhadap oleh umat Islam di dunia Islam, beliau Profesor Ali Alawi menyampaikan bahwasanya peradaban Islam memfokuskan dirinya pada lingkup kehidupan kota. Beliau merujuknya pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat di sebuah wilayah yang diberi nama Madinah atau kota. Dari sanalah beliau menyimpulkan bahwa peradaban Islam senantiasa memfokuskan diri pada lingkup kehidupan kota, dimulai dari periode pertama umat Islam yang hidup di lingkungan perkotaan Madinah. Beliau sampaikan bahwa kota-kota yang dibangun oleh umat Islam dari masa Rasul Muhammad hingga masa-masa setelahnya, walaupun kota-kota tersebut berbeda dari segi geografinya, berjauhan, memiliki latar belakang budaya umat Islam yang berbeda, tetapi kota-kota tersebut memiliki rasa yang luar biasa, memiliki rasa yang sama, yakni rasa berkaitan dengan spiritualitas Islam. Seluruh kota-kota tersebut menampakkan atau mencitrakan atau memberikan kesamaan rasa berkaitan dengan spiritualitas Islam yang sangat kuat. Beliau sebutkan dari Maroko, Tunisia hingga ke Irak, kesan kotanya sama. Kalau tidak salah 2 tahun atau setahun yang lalu, ketika saya diminta untuk menyampaikan materi berjudul Kota Inklusif dalam perspektif arsitektur Islam oleh Pusat Tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta, salah seorang peserta diskusi, Ustadz Khairul Amin, menyampaikan, beliau bertanya, bagaimana dengan kondisi perkotaan modern kita sekarang ini, kok kesannya kering dari spiritualitas Islam? Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan atau untuk mengisi kekeringan itu?
Saya sampaikan pengalaman saya ketika saya bermukim di Malang. Saya tinggal di sebuah kos yang dari segi jaraknya sangat dekat sekali dengan Universitas Islam Negeri Malang. Ketika saya menjadi dosen di Prodi Arsitektur UIN Malang, saya memilih untuk mencari kos berdekatan dengan kampus agar mudah dalam mobilisasi spasial. Antara kos dengan kampus hanya dipisahkan oleh masjid kampus. Jadi kalau saya akan ke kampus, saya melalui masjid kampus, sehingga segala aktivitas yang terjadi di masjid kampus terdengar hingga kamar kos saya. Sepanjang hampir 1 tahun saya bermukim di kos tersebut berdekatan dengan masjid kampus yang memisahkan antara kos saya dengan area kampus UIN Malang. Hampir 24 jam kegiatan masjid kampus itu berjalan, dan dari sana lahir atau dihembuskannya spiritualitas di dalam ruang perkotaan di sekitar UIN Malang. Dari pembacaan Al-Quran, dari pembacaan sholawatan, dari pengajian, hingga dari adzan dan iqamat, hampir tiada putusnya. Tradisi-tradisi tersebut yang hampir tanpa putusnya disampaikan dari masjid kampus itu mengisi ruang kota, sehingga ruang kota sangat lekas dengan spiritualitas Islam. Terlebih ketika malam Jumat atau Kamis malam, intensitasnya semakin tinggi. Ketika Jumat malam atau ketika Sabtu malam atau malam Minggu, intensitasnya juga semakin tinggi dibandingkan waktu-waktu yang lain. Menjelang Jumatan, intensitasnya semakin tinggi dibandingkan waktu-waktu yang lain. Meningkatnya intensitas yang tinggi ini, yang semakin tinggi ini, menjadikan suasana spiritualitas dalam ruang kehidupan itu juga semakin dekat. Sehingga saya merasakan benar apa yang dimaksud oleh Profesor Ali Al-Alawi dengan kesamaan rasa itu, rasa spiritualitas itu, yang beliau rujuk dengan tradisi Islam yang bermuatan spiritualitas Islam. Lalu bandingkan saja, saya membandingkannya ketika saya hidup di Jogja, di mana dari masjid yang merupakan rahim peradaban Islam, sumber spiritualitas Islam, tidak banyak berpengaruh terhadap untuk membentuk nuansa keruangan. Sangat minim tradisi yang bermuatan spiritualitas Islam untuk mengisi ruang kehidupan. Ini menjadikan perkotaan kontemporer yang dihuni oleh umat Islam pada hari ini, paling tidak berdasarkan pengalaman saya sendiri ketika merenungi pendapat atau pernyataan atau analisa yang disampaikan oleh Profesor Ali Al-Alawi, bahwa kosongnya atau keringnya lingkungan kehidupan perkotaan modern dikarenakan masjid sebagai pusat dari spiritualitas Islam, rahim peradaban Islam, tidak lagi mengambil peran untuk mendenyutkan spiritualitas ruang perkotaan, tidak lagi berperan aktif untuk 24 jam mengisi ruang kehidupan umat Islam dengan spiritualitas Islam, dengan tradisi-tradisi Islam yang bersumberkan dari Islam, yang membentuk nuansa kota Islam lekat dengan spiritualitas Islam. Dalam analisa yang disampaikan oleh Profesor Ali Al-Alawi, kesamaan rasa yang muncul dari kota-kota Islam pada masa yang lalu, kesamaan rasa itu disebabkan kota didenyutkan
menyatukan dengan tradisi Islam, ya, baik secara fisik maupun dari aspek perilaku masyarakatnya hingga pada gagasan pembangunan kotanya. Ya. Kesamaan rasa itu hilang ketika umat Islam merubah atau membangun kota-kota bercita rasa modern yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur dan gaya perkotaan Islam pada masa tradisional yang lalu. Ya. Dengan merubah gagasan, perilaku, dan artefak kota, di mana teknologi di dalamnya diterapkan pada seluruh aspek kehidupan umat Islam, yang menjadikan lingkungan perkotaan yang dihuni oleh umat Islam tidak lagi bermuatan spiritualitas Islam yang dekat, maka kesamaan rasa tersebut telah hilang dari dunia Islam. Kota-kota umat Islam telah kering dari spiritualitas Islam. Sehingga antara satu kota dengan kota yang lain yang dihuni oleh umat Islam, kesamaan rasa itu telah hilang. Yang ada sebatas pada kesamaan bentukan artefak teknologi kotanya yang mencitrakan identitas perkotaan modern. Secara eksplisit, Profesor Ali Al-Alawi merujuk pada kota Dubai yang 20-30 tahun ke belakang mengalami perkembangan sangat pesat sejak ditemukannya minyak, yang kini menjadi salah satu kota termaju di dunia dengan perangkat teknologi arsitektur yang paling canggih di dunia. Namun demikian, kata Profesor Ali Al-Alawi, Dubai tidaklah dapat dinyatakan sebagai kota Islam, di mana di dalamnya spiritualitas Islam mengisi ruang kota, ya, tradisi Islam mengisi ruang kota, sehingga antar kota Islam memiliki kesamaan rasa, sebagaimana didapati pada kota-kota Islam pada zaman yang lalu. Ironisnya, kata Profesor Ali Al-Alawi, Dubai telah menjadi semacam merek model pembangunan perkotaan modern untuk dunia Islam yang lain. Dunia Islam ketika ingin maju dalam kehidupan perkotaannya, di mana teknologi diterapkan di seluruh aspek kehidupan umat Islam, ya, terutama teknologi kontemporer, maka yang dirujuk ialah Dubai. Dubai menjadi merek, Dubai menjadi model pembangunan kota kontemporer di dunia Islam. Yang merek Dubai tadi itu, ya, yang dinyatakan oleh Profesor Ali Al-Alawi bukanlah bagian dari kota-kota Islam, ya, memiliki ciri khas eksklusivitas, isolasi, dan ketakutan. Apa yang beliau maksud dengan 3 ciri khas ini? Beliau sampaikan analisanya. Yang dimaksud dengan eksklusivitas ialah kota Dubai, kota bermerek Dubai, hanya diperuntukkan untuk kalangan masyarakat dengan ekonomi atas, bukan diperuntukkan untuk masyarakat dengan ekonomi bawah. Dan isolasi ialah pemisahan ruang kehidupan antara masyarakat ekonomi atas dengan masyarakat ekonomi bawah. Ciri khas ini kembali pada materi yang kedua, kita dapati sebagai dampak dari perkembangan teknologi modern, di mana terjadinya kesenjangan kepemilikan teknologi antara masyarakat ekonomi atas dengan masyarakat ekonomi bawah. Dikarenakan peradaban barat modern yang dikenal juga dengan peradaban ekonomi, karena perkembangan artefak teknologi ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, ya, melakukan pemisahan atau melakukan pemeringkatan masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi yang dimilikinya. Ini yang menjadikan kota-kota modern yang ditiru oleh umat Islam, ya,
alih teknologi perkotaan modern di dunia Islam, sehingga menyebabkan kota-kota kontemporer di dunia Islam yang dibangun oleh umat Islam terbentuknya ciri khas kota yang eksklusif dan isolatif. Kota-kota yang hanya diperuntukkan untuk kalangan ekonomi atas dan dipisahkannya lingkungan kehidupan masyarakat ekonomi atas dengan masyarakat ekonomi bawah. Dan ciri khas ketiga ialah ketakutan. Ketakutan di sini bermakna banyak sekali. Salah duanya ialah adanya ketakutan bagi masyarakat ekonomi atas untuk bermukim dalam ruang kehidupan yang sama dengan masyarakat ekonomi bawah. Masyarakat ekonomi bawah selalu dipersepsikan sebagai sumber dari segala ketidaknyamanan, sumber dari segala gangguan, sumber dari patologi sosial segala macamnya. Sehingga ada ketakutan bagi masyarakat atas untuk bermukim bersama di dalam ruang kehidupan yang sama dengan masyarakat bawah, yang menyebabkan mereka melakukan isolasi ruang kehidupan, dipisahkannya ruang kehidupan masyarakat atas dengan masyarakat bawah. Ketakutan yang lain ialah bagi masyarakat atas kepemilikan teknologi didasari rasa ingin bersaing. Siapa yang memiliki teknologi tercanggih, ialah yang menang. Siapa yang menguasai artefak teknologi paling maju zamannya, ialah yang memenangi pertarungan dari perlombaan teknologi ini, perlombaan kemajuan teknologi ini. Sehingga ada ketakutan bagi pemilik kota Dubai untuk kotanya dikalahkan oleh kota-kota lain. Ketakutan inilah yang mendasari pemilik kota Dubai untuk merubah wajah kotanya, membangun bangunan tertinggi di dunia, membangun bangunan tercanggih di dunia. Bahkan kalau kita mempelajari dengan baik perkembangan kota Dubai dari segi arsitekturalnya, salah satunya melalui channel Megastructure di National Geographic, kita akan mengetahui bagaimana pembangunan kota Dubai memaksa teknologi rekayasa arsitektur sampai pada limitnya, bahkan sampai harus membuat sistem struktur yang baru, merumuskan perhitungan sistem struktur yang baru dan segala macamnya. Itu semua didasari ketakutan-ketakutan agar kota Dubai jangan sampai dari segi kemajuan dan kecanggihannya dikalahkan oleh kota yang lain. Inilah ciri khas dari merek Dubai yang saat ini menjadi model pembangunan kontemporer di dunia Islam. Kota yang eksklusif, isolatif, dan didasari dengan rasa ketakutan. Merek Dubai yang merupakan model pembangunan kota kontemporer di dunia Islam, yang merupakan hasil dari alih teknologi peradaban kota dari peradaban barat modern ke dalam dunia Islam oleh umat Islam, dinyatakan oleh Profesor Ali Al-Alawi menjadikan kekayaan dan keunggulan menjadi norma. Kota yang besar, yang canggih itu mencerminkan kekayaan dan keunggulan teknologi. Itu menjadi norma dibandingkan kesederhanaan dalam kumpulan para jamaah umat Islam di kota tersebut. Di tempat yang lain beliau menyatakan, kota-kota bermerek Dubai itu ialah kota yang mengejar kemegahan dan kemewahan, yang itu tidak berbanding lurus dengan dipeliharanya bangunan dan situs suci dalam lingkungan kota yang dari zaman ke zaman terus mengalami komersialisasi yang semakin masif. Sehingga alih fungsi teknologi perkotaan atau alih fungsi teknologi dalam lingkup kehidupan perkotaan oleh Profesor Ali Al-Alawi menyebabkan terbentuknya ciri khas kehidupan yang eksklusif, isolatif, dan dipenuhi oleh ketakutan yang menjadikan kekayaan dan keunggulan sebagai norma kehidupan umat Islam.
Bagi beliau, pembangunan kota kontemporer bermerek Dubai tersebut laksana menara-menara Babel modern yang agresif, yang menghina norma-norma Islam. Mengapa demikian? Karena pembangunan menara-menara Babel modern tersebut yang didasari eksklusivitas, isolasi, dan ketakutan, ya, untuk mengejar kekayaan dan keunggulan, kemewahan dan kemegahan, menyebabkan perobekan terhadap tenunan peradaban Islam, terpisahnya dimensi lahiriah dan dimensi batiniah Islam, atau tidak mampunya sisi dalam peradaban Islam untuk membentuk sisi luar peradabannya. Dapat kita simpulkan dari analisa yang disampaikan oleh Profesor Ali Alawi bahwasanya pengalaman umat Islam melakukan alih teknologi dari peradaban barat kontemporer atau peradaban barat modern ke dunia Islam, khususnya dalam lingkup pembangunan perkotaan atau alih teknologi dalam lingkup kehidupan perkotaan, menyebabkan umat Islam kehilangan identitasnya dan menyebabkan umat Islam kehilangan spiritualitas kehidupannya yang mengisi ruang perkotaan umat Islam, sehingga tidak dapat dinyatakan bahwa kota-kota modern yang dibangun umat Islam pada hari ini merupakan bagian dari kota Islam, dikarenakan tidak adanya kesamaan rasa berkaitan dengan spiritualitas Islam, sebagaimana kesamaan rasa itu atau spiritualitas Islam itu sangat lekat dengan kehidupan umat Islam di kota-kota tradisional yang lampau. Demikianlah analisa yang disampaikan oleh Profesor Ali Alawi berkaitan dengan alih teknologi peradaban barat modern oleh umat Islam di dunia Islam. Pada poin bahasan yang kedua ini, dengan lebih tajam kita akan mengkritik perkembangan teknologi dalam peradaban barat kontemporer dengan menggunakan pemikiran peradaban yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dan Malik bin Nabi. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwasanya materi pada slide ini merupakan penafsiran dan elaborasi saya terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut. Ya. Dengan demikian saya dapat mengkontekskan pemikiran kedua pemikir tersebut, Malik bin Nabi dan Ibnu Khaldun, untuk mengkritik fenomena peradaban atau fenomena perkembangan teknologi dalam peradaban barat kontemporer pada saat sekarang ini. Di dalam pemikiran Ibnu Khaldun, beliau nyatakan bahwasanya fase kota merupakan puncak peradaban manusia. Ya. Fase kota yang merupakan fase kedewasaan suatu peradaban manusia merupakan puncak peradaban manusia. Dilihat dari aspek kemajuan teknologi dan ekonominya. Dengan majunya ekonomi, maka diniscayakan atau dimungkinkan majunya teknologi. Ya. Nalar berpikir yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun pada abad ke-14 ternyata dapat kita gunakan untuk melihat fenomena kemajuan teknologi pada peradaban barat kontemporer, di mana teknologi perkembangan artefaknya dimungkinkan dikarenakan disokong oleh institusi ekonomi yang mendominasi peradaban tersebut. Dari aspek kemajuan teknologi dan ekonomi, peradaban kota yang merupakan fase kedewasaan dari peradaban manusia merupakan puncak dari peradaban manusia.
dalam pemikiran Ibn Khaldun. Tetapi dalam fase kehidupan itulah terjadi pelemahan kesatuan sosial masyarakat kota. Dalam fase kotalah, dalam kehidupan kotalah, kesatuan sosial masyarakat berada dalam kondisi yang sangat lemah menurut Ibn Khaldun. Mengapa demikian? Karena dalam fase kehidupan kota di mana kemajuan teknologi tengah mengalami puncaknya, terjadi atau didominasi oleh sifat eksklusivitas dan egoistik dari kalangan yang memiliki ekonomi atas, memiliki kemampuan ekonomi di atas masyarakat pada umumnya. Pada zaman Ibn Khaldun, yang beliau rujuk kalangan sosial tersebut ialah pemilik otoritas politik, para raja, para bangsawan, dan keluarga-keluarga raja. Dalam zaman kita sekarang, yang dapat kita rujuk dari kemajuan teknologi dan ekonomi yang didasari oleh sifat eksklusif dan egoistik ialah kalangan borjuis atau kalangan pemilik modal besar yang menggerakkan kehidupan kota, yang membentuk lanskap kota, yang mengarahkan pembangunan kota. Kembali pada Ibn Khaldun, bahwa dalam fase kehidupan kota itu, di mana terjadinya puncak kemajuan teknologi dan ekonomi, kalangan penguasa dan orang kaya bersifat egoistik, untuk menunjukkan kekuasaan dan kepemilikan hartanya. Dibangunlah bangunan yang tinggi, yang besar, dengan teknologi yang maju pada zamannya, dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dirinya berkuasa dan dirinya memiliki harta, yang itu dimaksudkan agar capaian-capaian yang ditinggalkannya kelak, yakni capaian artefak teknologi, dapat dikenang oleh generasi setelahnya, bahwa pendahulunya telah mampu mencapai tingkat kemajuan teknologi yang luar biasa. Eksklusivitas dan egoistik dalam fase kehidupan kota yang ditemui oleh Ibn Khaldun, didasari atas pengalamannya hidup di Tunisia dan di Kairo, Mesir. Ibn Khaldun membandingkan kehidupan kota Mesir jauh berbeda dengan kehidupannya di Tunisia pada masa itu. Kota Mesir yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan Tunisia, di mana kalangan kaya dan para raja di sana memiliki harta yang jauh lebih berlimpah dibandingkan kalangan surpa di tempat yang lainnya, menjadikan kota Mesir yang dialami langsung oleh Ibn Khaldun dan disaksikannya memiliki kualitas artefak yang jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota yang pernah disinggahinya sepanjang hidupnya. Ibn Khaldun menggambarkan kota Kairo pada masa itu sebagai kota yang padat, bangunan yang tinggi, jumlah penduduk yang sangat padat, sehingga ruang terbuka hijau atau ruang terbuka pada kota itu terbilang minim. Di sini Ibn Khaldun kemudian menjelaskan fenomena yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi untuk mengkaji fenomena serupa di kota kontemporer saat ini, ialah dengan kondisi kota Kairo pada masa Ibn Khaldun yang ditandai dengan bangunan yang tinggi, populasi yang padat, ruang terbuka yang minim. Kata Ibn Khaldun, menurut analisa yang dilakukannya, jumlah kematian manusia lebih tinggi dibandingkan kota yang lebih sederhana,
dengan jumlah penduduk yang lebih rendah dengan kota yang memiliki ruang terbuka lebih luas. Paling tidak kita bisa jadikan ini sebagai hipotesa untuk mengkaji fenomena serupa di kota-kota kontemporer pada zaman sekarang ini. Kondisi kota Kairo yang digambarkan oleh Ibnu Khaldun tersebut, beliau analisa ternyata dari kemajuannya itu, kemajuan ekonomi dan teknologinya ternyata menyebabkan atau ternyata tidak berbanding lurus dengan kesatuan sosial masyarakatnya. Dikarenakan adanya eksklusivitas dan egoistik segelintir penguasa dan orang kaya. Hingga fase kehidupan kota yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan ekonomi, justru dalam fase kehidupan inilah kesatuan sosial masyarakat sangat lemah. Antara penguasa dengan rakyatnya tidak dekat. Rakyat tidak loyal kepada penguasanya dan penguasa tidak memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Begitu pula di kalangan kaya. Orang kaya tidak dekat dengan masyarakat bawah. Masyarakat bawah tidak mendapatkan haknya dari kalangan kaya yang cenderung untuk menumpuk hartanya demi kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, dan kelompok kecilnya. Dengan demikian, terputuslah solidaritas sosial antar seluruh masyarakat kota. Ini yang saya sebutkan tadi dengan paradoks peradaban pada awal pembahasan materi kita. Ternyata kalau kita merujuk pada pemikiran Ibnu Khaldun, kemajuan teknologi dan ekonomi yang puncaknya terjadi pada fase kehidupan kota tidak berbanding lurus dengan kesatuan sosial, solidaritas sosial, dan soliditas sosial masyarakat kota. Saya lanjutkan dengan merujuk Malik bin Nabi. Mengapa saya merujuk pada Malik bin Nabi? Dikarenakan dari segi pemikiran, Malik bin Nabi memiliki kedekatan dengan pemikiran Ibnu Khaldun. Bagi saya, Malik bin Nabi merupakan sosok pemikir yang mampu menafsirkan dan mengelaborasi pemikiran Ibnu Khaldun untuk digunakan pada zaman sekarang ini. Menurut Malik bin Nabi, peradaban kota yang disebut oleh Ibnu Khaldun atau fase kehidupan kota sebagai puncak peradaban manusia sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khaldun, menurut Malik bin Nabi, pada fase kehidupan itu, gagasan yang dihasilkan oleh manusia ditujukan untuk mentransformasi benda. Jadi masyarakat kota, terutama kalangan penguasa dan orang-orang kayanya, dalam fase kehidupan kota, menurut Malik bin Nabi, para penguasa dan orang-orang kaya itu setiap kali memiliki gagasan atau gagasan yang dimunculkannya ialah gagasan-gagasan yang berkaitan dengan transformasi benda. Bagaimana mencipta teknologi. Gagasan yang dilahirkan dalam fase kehidupan kota ialah gagasan untuk mencipta teknologi, menghasilkan benda-benda. Sehingga kata Malik bin Nabi, fase kota ialah fase benda-benda, di mana pada fase itulah masyarakat didominasi rasio maupun nalurinya dengan meninggalkan spiritualitas agama. Sehingga yang difikirkannya adalah berkaitan dengan benda-benda. Yang benda-benda ini dibutuhkan oleh kalangan penguasa dan orang kaya untuk menunjukkan kedudukan sosial dan ekonominya di tengah masyarakatnya. Ini berkaitan dengan fungsi ketiga teknologi sebagaimana kita bicarakan pada materi pertama yang lalu. Teknologi dikaitkan dengan relasi sosial.
Menurut Malik bin Nabi, seharusnya peradaban yang sesuai dengan fitrah manusia ialah peradaban di mana gagasan ditujukan untuk mentransformasi manusia. Jadi yang difikirkan atau gagasan yang dimunculkan dalam peradaban yang ideal menurut Malik bin Nabi, peradaban yang sesuai dengan fitrah manusia, ialah gagasan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas diri manusia dan kehidupannya. Jadi yang difikirkan orang pada masa fase itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas diri manusia, bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang diliputi spiritualitas agama. Sehingga teknologi diciptakan, teknologi dibuat pada fase ideal ini sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupan manusia. Nah, di sini perbedaannya. Kalau dalam fase kota tadi, yang menurut Malik bin Nabi, di mana manusia didominasi rasio dan nalurinya dengan meninggalkan spiritualitas agamanya, gagasan diproduksi atau diciptakan untuk mentransformasi benda agar benda-benda teknologi itu semakin maju. Sementara dalam cita ideal peradaban yang difikirkan oleh Malik bin Nabi, gagasan itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupan manusia yang sesuai dengan spiritualitas agama. Sehingga kedudukan teknologi pada cita ideal Malik bin Nabi ditujukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupan manusia, bukan untuk kemajuan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, kata Malik bin Nabi, peradaban Islam yang berasaskan tauhid, yakni peradaban Islam yang bermuatan spiritualitas Islam, tidak dapat dibangun dengan cara mengumpulkan benda-benda. Dari sini Malik bin Nabi ingin menyampaikan bahwa maju mundurnya peradaban Islam, indikatornya bukanlah benda-benda, indikatornya bukanlah kemajuan teknologi, tetapi indikatornya ialah tingkat kualitas diri dan kehidupan manusia yang berasaskan pada spiritualitas Islam atau berasaskan pada tauhid. Dengan kritik ini, yang merupakan elaborasi dari pemikiran Ibn Khaldun dan Malik bin Nabi, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam peradaban Barat kontemporer. Bahwasanya di sanalah, di dalam peradaban modernisme lanjut yang merupakan kelanjutan dari peradaban modernisme, gagasan ditujukan untuk mentransformasi benda, sehingga tolak ukur peradabannya ialah kemajuan teknologi dan ekonomi. Dan berlaku paradoks peradaban di dalam peradaban modernisme lanjut itu. Seiring majunya teknologi justru menyebabkan manusia jauh dari spiritualitas. Majunya teknologi diiringi dengan munculnya fenomena ateisme, agnotisme, dan segala macamnya. Yang itu semua bertentangan dengan Islam. Kita mendapati benang merah antara kritik yang merupakan elaborasi dari pemikiran Ibn Khaldun dan Malik bin Nabi dengan analisa yang disampaikan oleh Profesor Ali Alawi, bahwasanya ketika umat Islam membebek, meniru begitu saja, mengalihkan teknologi yang dicipta oleh peradaban Barat begitu saja, yang menyebabkan kemajuan dalam kehidupan perkotaan umat Islam dari aspek teknologi dan ekonominya, ternyata justru menyebabkan hilangnya spiritualitas Islam dalam ruang kehidupan umat Islam. Tidak lain dikarenakan
watak dari teknologi peradaban barat modern ialah eksklusivitas dan egoistik, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Khaldun yang merupakan ciri khas dari fase peradaban kota. Sehingga menurut Profesor Ali Alawi, di dunia Islam peniruan tersebut membentuk ciri eksklusivitas, isolasi, dan ketakutan yang menjadikan kekayaan dan keunggulan sebagai norma-norma hidup dalam membangun dan berkehidupan di lingkungan perkotaan modern. Kita lanjutkan dengan kritik selanjutnya dari Ziauddin Sardar terkait dengan teknisifikasi dalam peradaban umat Islam atau teknologisasi dalam peradaban umat Islam atau penerapan teknologi dalam penyelenggaraan peradaban umat Islam. Menurut Malik bin Nabi, kegiatan ibadah, peribadatan yang dilakukan umat Islam, terutama ialah peribadatan mahdhah, ialah merupakan kesatuan gerak fisik dan gerak rohani, sehingga antara keduanya saling mempengaruhi. Ketika gerakan fisiknya terkontrol, tenang, tumakninah, maka akan mempengaruhi gerak rohaninya. Begitu juga ketika gerak rohani dapat dilakukan, maka akan mempengaruhi ketenangan dalam gerakan fisiknya. Namun demikian, menurut Ziauddin Sardar, penerapan teknologi berlebih yang ditujukan untuk kenyamanan fisik saat melakukan ibadah mahdhah, konteks pembahasan ini ialah ibadah mahdhah, penerapan teknologi berlebih untuk kenyamanan fisik yang ditujukan untuk kenyamanan fisik saat beribadah mahdhah menyebabkan umat Islam yang beribadah itu justru fokus pada pengaruh teknologi pada tubuhnya, yang menyebabkan gerak rohani terhalang. Pemikiran Ziauddin Sardar ini dapat kita kaitkan dengan pemikiran fenomenologi instrumentasi yang disampaikan oleh Don Ihde yang sudah kita bicarakan pada materi yang pertama, bahwasanya penerapan atau penggunaan teknologi untuk menghadapi dunia kehidupan, untuk berhubungan dengan dunia kehidupan, mempengaruhi persepsi dan pengalaman kita. Dalam perspektif yang samalah, kritik Ziauddin Sardar ini dapat kita pahami. Dengan diterapkannya teknologi berlebih untuk kenyamanan fisik saat melakukan ibadah mahdhah, justru menyebabkan kita umat Islam fokus pada pengaruh teknologi pada tubuh yang menyebabkan gerak rohani terhalang. Kenapa? Karena kita hanya fokus pada pengaruh teknologi pada tubuh. Ini contoh mudah saja yang kita dapat kita refleksikan bersama sebagai pengalaman sehari-hari. Ketika kita sholat di masjid, dekat dengan kipas angin, di mana pada hari itu sangat terik, sholat duhur sangat terik, kita sholat mendekat pada kipas angin, kipas anginnya berputar. Ketika kipas angin yang berputar itu pas menyorot diri kita, jadi hembusan angin itu semuanya ke diri kita, menyebabkan kita merasa lebih dingin, lebih adem gitu ya. Fokus kita pada saat itu, sepersekian detik itu kita berfokus pada pengaruh kipas angin itu terhadap diri kita, hembusan angin itu terhadap diri kita. Fokus kita berpindah dari ibadah yang sedang kita laksanakan pada pengaruh kipas angin terhadap diri kita itu. Kira-kira itu yang dimaksud oleh Ziauddin Sardar. Kemudian poin kedua ialah dampak dari penerapan teknologi yang berlebih. Kita berfokus pada teknologi yang digunakan.
Kok tadi berfokus pada pengaruh teknologi, yang kedua ini berfokus pada teknologi yang digunakan, yang menyebabkan kita yang beribadah tidak fokus melaksanakan ibadah. Ini contohnya, ya, kita sholat di masjid, ada sajadahnya eksklusif, lux gitu ya, dengan gambar ornamentasi yang sangat rumit, yang sajadahnya berwarna latar hijau, kemudian gambarnya di sana berlatar emas gitu ya. Teknologi demikian ketika kita gunakan untuk sholat justru mengalihkan fokus kita tidak pada pelaksanakan ibadah, tapi kita berfokus pada teknologi itu, dikarenakan teknologinya berlebihan. Atau paling mudah saja, ya, kita seringkali menemukan di masjid sajadah yang seringkali kita gunakan, ya, sajadah bergambar masjid, ada 2 minaret, ya. Ketika kita ibadah, seringkali kita mengamati kedua minaret itu, ya, kok yang kanan lebih pendek daripada minaret yang kiri. Nah, penggunaan teknologi justru mengalihkan fokus kita. Dan yang ketiga, ya, ketika teknologi berlebih itu digunakan, ya, terjadi mekanisasi peribadatan yang sekedar gerak tubuh tanpa diiringi gerak rohani. Yang untuk yang ketiga ini Zainuddin Sardar spesifikkan ditujukan pada pelaksanaan ibadah haji. Tapi mekanisasi peribadatan ini dapat kita lihat juga dalam lingkup sehari-hari, ya, digunakannya perhitungan mundur, ya, untuk adzan dan iqamat. Sehingga ketika sudah waktu adzan, waktu sholat masuk sesuai dengan jadwal yang diinstal ke dalam jam itu, ya, ke dalam perhitungan waktu itu, ya, kemudian alat itu bunyi, ya, muadzin akan adzan. Setelah adzan diberikan waktu 5 menit sebelum iqamat. Dalam waktu 5 menit itu para jamaah harus mampu menyelesaikan ibadah sholat qobliyahnya. Sehingga apa yang terjadi, ya, waktu 5 menit itu mengejar kita untuk menyelesaikan sholat. Yang menghalangi, ya, kita melakukan gerak rohani dalam sholat itu kenapa? Karena gerak tubuh kita dikejar waktu. 5 menit habis, alatnya berbunyi, ya, kemudian muadzin iqamat. Bahkan ketika imam belum hadir, seringkali kita dapati begitu, ya. Lalu bagaimana seharusnya penggunaan teknologi dalam peribadatan mahdoh yang kita selenggarakan sebagai umat Islam? Kata Zainuddin Sardar, penerapan teknologi dalam peribadatan mahdoh, ya, salah satunya ialah sholat. Menurutnya ditujukan sebatas untuk mencegah fisik mengalami kelelahan dan kesakitan. Jadi kita menggunakan teknologi untuk membantu kita dalam peribadatan mahdoh sebatas agar fisik kita tidak mengalami lelah dan sakit, yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya peribadatan. Karena ketika fisik mengalami kesakitan dan kelelahan, itu juga menjadi hambatan bagi kita untuk mengalami gerak rohani, ya. Dalam sholat saja contohnya. Karena ketika kita fisiknya sakit, ya, lelah, justru fokus kita pada tubuh, ya, bukan pada peribadatan itu sendiri yang sedang kita laksanakan. Nah, sehingga ketika kita sholat di masjid, ya, pendingin udara, ventilasi, sajadah yang digunakan, mikrofon yang digunakan, segala macam sebatas untuk mencegah fisik kita ketika melakukan ibadah
tidak mengalami kelelahan dan kesakitan. Sajadah, disediakan sajadah yang nyaman gitu. Apalagi besok menjelang Ramadan, tarawih, bagi yang melaksanakan tarawih dalam jangka yang panjang, 1 juz, 2 juz, akan berdiri dalam waktu yang panjang, sehingga sajadah harus nyaman, ya, digunakan untuk berdiri dalam jangka waktu yang panjang itu, ya, agar kaki tidak mengalami kelelahan. Terlebih tarawih dilaksanakan pada jam isya, ya, dimana ketika itu udara dingin. Bayangkan kalau tidak menggunakan sajadah, lantai menjadi dingin, kaki kita bersentuhan dengan lantai yang dingin dalam jangka waktu yang panjang itu juga akan menyebabkan tubuh kita sakit. Sebatas itu saja, kata Zainuddin Sadar, agar fisik kita, tubuh kita tidak lelah dan tidak mengalami sakit. Lebih daripada itu yang disebut oleh Zainuddin Sadar dengan penerapan teknologi berlebih. Ya. Menurut Zainuddin Sadar, ya, seminimal mungkin pemanfaatan teknologi dalam peribadatan justru dapat memberikan pengalaman ibadah yang optimal. Ya. Justru dapat memberikan gerak rohani yang maksimal. Pernyataan ini dapat dilihat dari garis berwarna hijau pada diagram di samping itu. Ya. Seminimal mungkin pemanfaatan teknologi untuk fisik, ya, dalam peribadatan mahdoh, sehingga di sana dimensi fisiknya itu, ya, tertutup gitu, ya, seminimal mungkin. Itu justru bisa menyebabkan pengalaman ibadah yang optimal, dimensi rohaninya terbuka itu, ya. Nah, karena apa? Ya, karena pada hakikatnya menurut Zainuddin Sadar, peribadatan mahdoh itu ya harus dicapainya kesadaran rohani, harus dicapainya gerak rohani yang maksimal. Bagaimana caranya? Pemanfaatan teknologi minimal. Apa batasan minimal itu? Ya, poin yang ketiga ini, ya, sebatas untuk mencegah fisik lelah dan sakit. Sehingga penerapan teknologi untuk dimensi fisiknya itu tertutup, ya, seminimal mungkin, itu menyebabkan dimensi rohani itu terbuka. Berbeda dengan yang tadi, ya, penerapan teknologi berlebih, ya, dimensi fisiknya terbuka, garis merah, yang justru akan menghambat dimensi rohani. Gerak rohaninya terhambat, gerak rohaninya menjadi tertutup. Ya. Demikian kritik yang disampaikan Zainuddin Sadar terkait dengan teknisifikasi dalam peribadatan yang dilakukan umat Islam atau penerapan teknologi dalam peribadatan mahdoh yang dilakukan oleh umat Islam. Kita sudah membicarakan 3 bahasan pada materi yang ketiga ini. Kita awali dengan analisa dari Profesor Ali Al-Alawi, kemudian kita lanjutkan dengan kritik peradaban teknologi yang konteksnya ialah peradaban kota berdasarkan elaborasi dari pemikiran Ibnu Khaldun dan Malik bin Nabi, dan kita juga telah membicarakan kritik yang disampaikan Zainuddin Sadar terkait dengan teknisifikasi dalam kegiatan peribadatan umat Islam. Nah, kritik-kritik ini menyimpulkan bahwasanya kita sebagai umat Islam tidak bisa serta-merta begitu saja, ya, untuk mengalihkan teknologi yang dicipta oleh peradaban Barat ke dunia Islam untuk membangun peradaban Islam. Ya. Dikarenakan alih teknologi begitu saja, alih teknologi yang serampangan yang dilatar belakangi sikap inferior, yang di latar belakangi sikap membebek, ya, atau kalau kita gunakan istilahnya Profesor Syed Farid Alatas, ya, di latar belakangi captive mind, ya, mental membebek, meniru-niru, ya, itu menyebabkan dampak-dampak hilangnya identitas dan spiritualitas dalam ruang kehidupan atau dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.
Begitu juga penerapan teknologi dalam peribadatan umat Islam pun harus kita perhatikan kadarnya, karena berkaitan dengan gerak rohani yang menjadi hakikat dari melaksanakan ibadah mahdoh yang kita selenggarakan sebagai umat Islam. Sekian pembahasan materi ketiga, kelas daring Islamisasi teknologi, yang dari materi ini akan menjadi landasan atau titik tolak kita untuk membicarakan materi terakhir, ya, keesokan hari, ya, materi keempat berkaitan dengan Islamisasi teknologi itu sendiri, ya. Semoga dapat dipahami materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga apa-apa yang kurang dalam materi ini dapat ditanggapi. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.